Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan pemeriksaan radiografi pediatrik toraks. Untuk anggota kelompok dari kelompok 9 ada Ahmad Noval, Juliana Sajida, Raka Riki, Muhammad Sifa, Dia Zalfa, Nafila Aska, Steve Vidiana, Estetika, dan Sefia Juli. Untuk pendahuluan, pemeriksaan radiografi toraks merupakan pemeriksaan radiografi yang sering dilakukan. Hal ini dikarenakan pemeriksaan toraks memungkinkan untuk mengamati kondisi umum pasien, mendiagnosa penyakit di paru-paru, dan lain-lain. Pemeriksaan radiografi toraks tidak hanya dilakukan kepada orang dewasa, melainkan juga anak. Orang dewasa dan anak-anak tentunya memiliki penanganan yang berbeda dalam melakukan pemeriksaan radiografi. Anak-anak atau pediatrik memiliki radiosensitivitas yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan orang dewasa, dikarenakan anak-anak dalam proses tumbuh kembang, sehingga anak-anak dengan usia di bawah 19 tahun memiliki resiko terkena kanker akibat paparan radiasi 3 kali lebih besar jika dibandingkan dengan usia di atas 20 tahun. Untuk latar belakang masalahnya sendiri, belakangan ini terjadi banyak kasus yang menyerang saluran pernapasan akibat COVID-19, terutama pasien anak-anak atau pediatrik. Anak-anak tersebut mengalami demam, batuk, serta kesulitan dalam bernapas, dan dalam kasus lain juga menunjukkan adanya gangguan sistem pencernaan. Meskipun mengalami gejala yang ringan, mereka juga dapat menjadi agen penularan virus COVID-19. Untuk itu, radiografi diagnostik sangat berguna untuk mendiagnosis adanya kelainan pada area toraks pada pasien dengan suspek COVID-19. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Adapun tinjauan pustakanya yaitu paru-paru merupakan salah satu sistem pernafasan, salah satu organ sistem pernafasan yang penting. Paru-paru sendiri dibagi menjadi dua, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Adapun paru-paru kanan itu terdapat 3 lobus, yaitu superior, inferior, dan medius. Dan paru-paru kiri sendiri terbagi menjadi 2 lobus, yaitu superior dan inferior. Kemudian dalam paru-paru tersebut ada pleura. Pleura sendiri merupakan suatu cairan yang melumasi organ dalam paru-paru supaya tidak terinfeksi saat paru-paru melakukan kontraksi. Pleura sendiri terbagi menjadi 2, yaitu pleura visceralis dan parietalis. Untuk pleura visceralis sendiri itu menempel pada paru-paru dan pleura parietalis itu menempel pada koste. Kemudian ada bronkus dan ada alveolus yang berfungsi untuk pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Kemudian ada infeksi COVID-19. Coronavirus ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Coronavirus menyebabkan infeksi pada saluran pernafasan manusia sehingga menimbulkan batuk, pilek, dan gejala serius lainnya. Pasien yang mempunyai penyakit bawaan seperti kelainan jantung, diabetes, hipertensi, lebih rentan terkena COVID-19. Oke, next. Kemudian untuk studi kasus yang kami gunakan adalah mengenai seorang anak laki-laki berusia 10 tahun mengalami sindrom gangguan pernapasan akut, dirawat di ICU dan dipasang ventilator karena gagal napas. Oke, next. Oke, untuk teknik pemeriksaannya yaitu dibagi menjadi sebelum pemeriksaan, saat pemeriksaan, dan setelah pemeriksaan. Sebelum pemeriksaan ada persiapan ruangan dan alat, juga persiapan pasien. Untuk persiapan ruangan dan alat adalah menggunakan pesawat Sinar X, kemudian ada grid yang digunakan untuk di bawah meja pemeriksaan, kemudian menggunakan kaset ukuran 35 x 35 cm, kemudian ada marker, kemudian ada fiksasi berupa picostat untuk anak-anak yang kesulitan dalam memosisikan secara normal. Kemudian untuk persiapan pasien adalah pasien melepas benda logam yang dipakainya agar tidak menimbulkan artefak, dan pasien menggunakan
apron sesuai dengan arahan dari radiografer. Dan untuk saat pemeriksaan sendiri, untuk posisi pasien yaitu APRX, ada juga dan bisa juga dilakukan dengan supine. Untuk posisi objek yaitu pasien erek atau supine dengan tangan diangkat untuk membuat skapula terbuka dan apeks paru dapat terlihat. Untuk FFD-nya sendiri berjarak 180 cm dimulai dari tabung menuju ke kaset. Dan untuk CR tegak lurus kaset. Untuk CP-nya sendiri terdapat di mid torakal. Dan untuk faktor eksposi menggunakan KV 70-80 KV dan untuk MAS-nya yaitu 5,5 MAS. Next. Lalu ada setelah pemeriksaan. Yang pertama ada pemrosesan hasil citra. Yang pertama kita atur data pasien seperti ID pasien, nama pasien, tanggal lahir, dan juga jenis kelamin pasien. Lalu kita menginput data pasien. Setelahnya pemrosesan diawali dengan memasukkan kaset ke dalam CR. Terus setelah proses reading, hasil citra akan muncul sepenuhnya di monitor. Lalu hasil citra dapat diedit dan disesuaikan anotasinya dengan pemeriksaan yang dilakukan. Jika proses editing selesai, maka hasil citra dapat dicetak. Yang kedua ada kriteria gambar. Yang pertama tampak apeks paru sampai dengan sudut costophrenicus, terus tampak adanya udara dalam trakea, tampak udara mengisi pada kedua paru, dan juga toraks tidak mengalami rotasi, dibuktikan dengan jarak antara margin costelateralis simetris dengan vertebrae thoracalis. Next. Berikut adalah hasil citra pemeriksaan anak laki-laki tersebut. Pada gambar A, terdapat GGO multivokal di kedua paru-paru dan konsolidasi di lobus inferior kiri. Konsolidasi ini digambarkan sebagai peningkatan kepadatan retrokardiak dan hilangnya siluet diafragma. Kemudian pada gambar B, konsolidasi koalasen bilateral difus muncul 24 jam setelahnya. Temuan konsisten dengan sindrom gangguan pernafasan akut. Gambar C, dalam tindak lanjut CFR 24 jam kemudian, perkembangan bilateral terlihat. Dan yang terakhir gambar D, 8 hari setelah radiografi awal, sebagian besar cedera paru telah teratasi. Selanjutnya adalah kesimpulan yang dapat kita peroleh berdasarkan studi kasus yang telah ditemukan, yaitu sebagian besar anak dengan gejala penyakit COVID-19 menunjukkan kelainan pada chest X-ray. Temuan tidak spesifik dan karena itu chest X-ray tidak dapat digunakan untuk menyaring atau sebagai tes diagnostik lini pertama. Yang ketiga, chest X-ray tidak diindikasikan untuk sebagian besar pasien anak yang diketahui atau diduga COVID-19 dengan gejala klinis ringan yang tidak memerlukan rawat inap. Dan yang terakhir, chest X-ray harus dilakukan pada anak-anak dengan derajat sedang atau berat gejala dan pada mereka yang memiliki riwayat medis dan faktor-faktor yang mendasarinya. Selanjutnya, saran dari kelompok kami mengenai studi kasus yang kami temukan. Yang pertama, radiografer menerapkan komunikasi terapeutik pada keluarga pasien untuk menurunkan tingkat kecemasan pada orang tua. Kedua, memberikan arahan kepada orang tua pasien untuk menenangkan pasien supaya tidak terjadi pergerakan atau distorsi. Ketiga, pada saat proses pengeksposan pasien, radiografer diharapkan lebih tanggap agar waktu pengeksposan bertepatan saat pasien melakukan inspirasi. Mungkin segitu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.